Yuk guys, kembali lagi bersama kami di Project Bali FM Part 3, cerita ghost dan ghosting. Ya, soal ceritaku yang kemarin belum berkelanjutannya ya kakak-kakak ya. Jadi emang banyak sih di sekitar kita tuh ada ya dunia lain juga. Terus tergantung gimana kita ngeresponnya, gimana juga kita berperilaku, karena setiap tempat tuh ada rumah mereka yang kita tidak lihat sama sekali. Mungkin untuk yang bisa ngelihat ya bisa merasakan dan tahu ya. Emang waktu tuh aku ngerasain tanganku berat dan aku nggak sadar apa-apa ya. Tiba-tiba aku bangun kalian kenapa Gusti? Itu siapa yang itu serem banget sih asli. Aku cuma lihat buat aku yang kamu ngerangka itu beneran we never know. Agak serem. Ini ruang podcast berantakan. Ruang podcast berantakan Karena di sini nggak ada CCTV, jadi aku nggak tahu ya gimana. Aku cuma tahu ya bagian di sana ya. Partner kita lagi satu juga kan, ya Mbak Silvi juga. Jadi aku nggak tahu. Terus ya yang mindah benda itu aja berarti ya. Awal-awalnya tuh kayak sorry ya, aku tuh tidur di sini ketiduran. Pertama kali aku ngerasainnya yang ada di kantornya emang aku ketiduran di sini dan ada yang manggil. So aku nggak tahu siapa manggil aku. Tiba-tiba aku bangun dengan keadaan ini ketutup loh. Siapa manggil aku di samping telinga aku? Terus tuh aku kebangun, aku nyari temanku, ada yang manggil nggak? Ternyata enggak. Jadi situ aku kayak ngomong lah ke partnerku lagi satu, Silvi. Terus dia bilang kayak ya positif aja. Ya udah aku positifin dan aku sok-sokan nih. Emang kita tuh nggak boleh gimana ya, nggak boleh songong gitu loh, kayak nganggap itu tuh hal sepele. Nah di situ tuh aku ngelakuin hal itu. Songong dalam kayak kenalan yuk, hei siapa di sini kenalan kayak tangnya gitu. Iya, songong emang nggak boleh sih. Aku sampai trauma di situ ya. Aku awalnya tuh nantanya kenalan gitu. Kan dibilang anak kecil tuh. Itu kakaknya. Tapi mungkin karena emang kamu ngiring juga dan peka juga kan jadinya. Awalnya tuh aku tidak tahu ada kecil. Enggak, maksudnya karena kamu emang dari awal udah peka nih, jadinya kayak ya udah gampang buat mereka giniin, masukin gitu loh. Nggak tahu juga ya, cuma emang Karena aku pernah juga nantangin kayak gitu. Enggak boleh sebenarnya. bukan nantangin sih. Aku pas nonton drakor, bayangin nonton drakor, tiba-tiba aku bawa apa sih namanya, kayu putih gitu, tiba-tiba loncat, pasti ada yang lempar gitu. Ya positif aja, dia bernyawa. Tuh. Kan ya udah yuk nonton bareng tak gitu aja sama aku. Ya bener. Tapi ya karena mungkin aku nggak bisa juga ya, dan mungkin nggak aku kasih mereka buat ruang untuk masuk juga, jadi nggak gitu. Enggak, aku sih kayak cuma itu doang, kayak kenalan, nggak ada lagi. Itu pun si Silvi udah kayak gini, gituin doang kan. Aku nggak tahu. Kenalannya sama yang Ayo kenalan yuk. Gimana tuh? Kayak ayo siapa di sini? Kenalan kayak gitu doang. Dan aku nggak tahu sama sekali, emang belum lihat gitu kan. Terus tuh aku pulang nih habis kejadian itu. Nah pulang aman aja dulu. Besoknya itu pulang dari kerja nyampe rumah, dua anak kecil duduk di kamarku, di tempat tidurku, noleh. aku udah berulang tuh ini gemeter sebenarnya. Ketahanan ya aku nih. Tahu nggak ekspresiku kayak gimana? Mama langsung masuk ke kamar orang tua aku, tahu. Terus aku mama aku kayak udah, kamu tuh kecapean, karena kecapean mungkin kebawa gitu kan, karena omongannya temanku juga tersugesti mungkin ya gitu. Tidurlah aku gitu di kamarku tetep. Aku ketindihan 2 kali. Pertamanya tuh ketindihan ada anak kecil serem banget nantangin. Itu udah yang gini. Iya itu udah nantangin. Tapi aku karena ketindihan ya tutup mata aja, tutup mata nggak bisa gerak juga kan. Terus tuh bisa aku bangun bangun tuh dengan keadaan takut. Aku lagi tiduran, entah kenapa lagi aku ketiduran tuh tetap aku di kamar. Anak kecil ngaca kan kamar tidurku tuh ngadep sama kaca lemari. Dia ngaca di kaca lemari tuh. Sebenarnya nggak boleh tuh gitu. Iya. Terus tuh aku tidur tak meremin, maksudnya bukan tidur, ketindihan tuh nggak bisa gerak. Dia jongkok di sampingku. Karena tempat tidurku nggak ada dipan, langsung kasur gitu loh. Dia jongkok di sampingku. Dia ngomong,
aku lupa tuh waktu ketinggalan tuh dia nyebut nama, kakak mau kenalan ya, kenalan. Aku nggak tahu namanya siapa, lupa. Kakak tolongin adikku, cuma itu aja pesannya, cuma tolongin adikku. Oh, berarti dia tuh sendiri ke sana. Berdua. Wah, itu bukan adiknya. Berdua. Itu adik kakak mungkin. Yang satu cewek. Ya kakaknya ya cewek. Iya. Tolong adikku. Ya, terus tuh udah itu aja. Aku ketinggalan kedua kali tuh aku bangun ketakutan. Aku tidur selama 3 hari di kamar orang tua aku, nggak berani tidur di kamarku sendiri. Itu yang aku rasakan melihat kamu. Aku tidur dengan orang tuaku 3 hari juga. Aku pikir abis itu kelar nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Semenjak itu aku ngeliat jadinya. Semenjak kejadian itu setiap ke kantor spontan aku ngeliat gitu, tapi nggak ada. Terus suara orang manggil gitu, udah hal biasa. Terus aku cerita aja kok yang lebih ini. Terus habis kejadian tuh si Silpi kerasukan, tapi nggak ngomong, cuma nangis doang. Dia cuma nangis doang dan udah. Tapi dia tuh kayak ngerasa dirinya tuh pas sadar tuh ya, ngerasa dirinya salah satu dari kita tuh ada punya janji, kayak Oh iya. sesangi. Nah, sesangi itu janji yang belum dibayar lah gitulah. Terus tuh itu yang dirasain sama Silvi, cuma nangis. Akhirnya kita minta maaf ke merajani kecil yang ada di sini, pelinggih di sini gitu. Kira udah kelar itu, Belum ternyata. ternyata belum. Nah, lanjut selang beberapa hari kemudian si Silvi tuh langsung kayak kok nggak enak ya rasanya. Dia kan duduk sampingku kan, nggak enak ya rasanya, tapi dia nggak ngomong sama aku, kayak miss gitu loh, nggak ngomong sama aku. Dan aku juga anaknya kan nggak mungkin lah aku gini, nggak mungkin, aku nggak pernah kerasukan setan gitu, kecuali betara gitu kan. Jadi tiba-tiba tanganku berat, aku ngomong sama Messi, Mes kok tanganku berat ya. Messi cuma bilang kecapean kakak tuh. Nah aku ngomong sama Silvi gitu, kata Silvi, aku pas aku dulu nih, aku sakit aja udah aku nggak nyadar apa. Terus kata Silvi, pas aku sakit tuh dipijitin tanganku, terus tiba-tiba mataku melek ngeliat dia, pandanganku beda pokoknya. Terus tiba-tiba udah nangis, sesenggukan nangis. Nah di dunia nyata dilihat seperti itu, dan di dunia aku ngelihat anak kecil 2 di samping sini, kiri 2, depanku 1, serem banget di sampingku 3, dan yang waktu itu cuma 2, kenapa jadi 3? Itu yang aku pertanyakan. Dan aku ngeliat kalian ngerumunin aku. Udah, itu pun cuma selang beberapa detik aku ngeliat itu. Bisa aku kayak 1-2 gitu sadar, rame yang ngomong. Aku tidak tahu apa-apa, sekali lagi aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba telingaku kayak rame, kayak nggak berdengung, kayak rame kayak di pasar itu loh, gitu. Terus tiba-tiba kayak gitu, aku dengar orang teriak keras banget di telingaku, sampai aku gini doang. Terus aku tidur di sini kan, karena aku kayak mau muntah, itu rasanya bener-bener enek gitu. Gimana asam lambung? Oh itu yang kedua tuh. Aku di tempat dudukku itu udah ini kayaknya belum selesai karena tanganku ikut panas yang kiri, terus badanku berat juga. Ini kayaknya belum selesai deh. Dan itu terjadi. Aku kayak anjir. Aku kira dan yang kedua itu Kak, aku jalan sampai ke pojok itu. Itu nggak sadar sama sekali. Ya kan, sampai ke pojok. Aku dapat manggil kau, jangan duduk di sana yang kayak gitu deh. Dapat, baru kau ke sana pindah lagi. Terus Silvi lah dirasukin, dipanggil gitu lagi, kau disuruh dan keadaan sadar itu. Aku sadar, cuma itu aku nggak dengar. sadar tuh. Ya gitu Kak, aku jalan sampai ke pojok langsung pingsan. Terus tuh dibawa lagi sana, sadar aku udah gitu. Dan aku diginiin sama si kakak, siapa namanya, Kak Gita. Lagi kayak gitu, digituin aku kan. Dan aku nggak tahu. Terus sadar aku di sana. Wih, bener-bener kalian ngomong apapun aku nggak dengar gitu loh, nggak dengar. Tapi kalian tuh aku lihat gitu kan. Kamu bisa nggak bahasanya? Bisa nggak jangan kamu bahasanya? Ya, jadi kalian ngomong tuh aku tahu apa tuh omongan kalian, cuma ya nggak dengar. Terus tuh dipanggil aku sama si Silvi kan, dimasukin juga kan dia, dipanggil. Dan aku tuh kayak orang dongok, aku dibilang adiknya gitu kan. Udahlah aku ikut aja gitu. Nyampe di sana
kamu nggak ngasih aku di sana kan. Iya. Akhirnya aku balik lagi ke tempat itu. Udah nggak apa langsung? Enggak, balik tempat itu aku duduk pengen muntah, bener-bener pengen muntah. Terus tuh si Messi langsung kayak ngetisin aku tirte gitu loh, air suci itu loh teman-teman. Digampok ya? Nggak sadar. Aku terakhir aku ngeliat tuh terus digituin aja. Digampok itu dapat Cuma digituin aja sama Messi kan, cek loh. Udah nggak sadar aku, tiba-tiba aku di sini dengan keadaan semua lebam, ya. Siapa yang mukul? nggak mungkin ini tahu ini semua nih ruang dia merangkak ke sini ke ruang podcast sini terus Kamu lihat? semua gimana semua nggak lihat semua lihat di sini Merangkak iya merangkak dia udah ditarik sama semua orang untuk nggak ke sini bener-bener serem banget nggak tahu di sini sebelah sini pokoknya ada nggak disukain kayak di sini di podcast di ruangan ini aku nggak tahu itu cerita kelanjutannya semua Pak Adi masih di sini Pak Adi masih kerja di sini langsung kabur bukan kabur sih ya apa sih namanya ngambil barang-barang maksudnya buat diselamatin laptopnya gitu Iya. biar nggak soalnya udah beberapa ada yang jatuh juga Karena aku tiba-tiba sadar duduk di sana ya, di pojok sana. Sakit iya kak kita sampai luka juga masalahnya banget, lebam semua Tapi Kak ya, anehnya itu kan di sini sakit banget rasa badanku, kayak aku dipukul sama 10 orang cowok. 10 cowok mukul aku, pernah soalnya. Itu bener sakit banget. iya sih emang kayaknya menguras Nyampe rumah hilang sakit itu. Lebam sih emang, lebam, cuma nggak sakit. Dan itu kayak aneh. Mama aku sampai sakit nggak? Sakit nggak? Enggak. Itu pun luka tuh, diginiin tuh, enggak. So aneh. terus sampai rumah digituin nggak maksudnya di Ya, sampai rumah aku nanya gitu kan, sampai rumah nanya, dibilang ya aku disukain. Mereka tuh kenapa milih aku? Karena mereka tahu aku. Mereka udah tahu aku bisa gitu. Bisa dimasukin. Jadi dia milih aku untuk ungkapin gimana sih sebenarnya. Iya, kayak gitu. Jadi mereka milih aku. Ya, itu sih lebihnya. Jangan aja nantangin ya temen-temen, karena bener-bener percaya atau nggak percaya emang ada dan mungkin ya balik lagi kita percaya sama Tuhan juga yang kayak gitu tuh emang ada, cuma ya jangan terlalu takut sama akan itu, cuma jangan songong juga. Kayak kita temenan aja kita songong pasti dicetik. jangan diajakin nonton drakor ya Iya. Itu kapan sih sebelum aku masuk ya? Iya. Iya. Tanggal berapa tuh? kayaknya akhir bulan Agustus Kan ini tanggal 25 masuk. enggak sebelum itu Pas hari Rebo ya, Rebo baju merah. ya Iya, baju merah waktu itu aku. Aku juga Ya. kesini. Enggak sih, pas kakak tuh masih jauh, minggu sebelumnya. Masih jauh. Oh, masih jauh. Minggu sebelumnya. Ya gitulah. Ya, dimanapun kita berada, kita jangan semena-mena juga, salah ngomong juga kita bisa kena juga. apalagi banyak yang kasus kayak apa nginjak canang juga yang kayak gitu-gitu Setiap orang tuh punya tradisinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Ya entah balik lagi ke pribadian masing-masing juga. Kita bertingkahnya harus kayak gimana juga. Ya cara berkata pun kita harus jaga-jaga juga. ya, kita bukannya fanatik ya cuman Iya. kayak Ya emang sih hargailah gitu. makin dekat pertemanan makin kasar, it's okay, cuma lihat situasi aja ya. Jangan kalian di tempat meeting kalian anjing-anjingin teman kalian, kan nggak baik juga itu. Atau enggak kalian di tempat angker-angker juga kayak ya kita nggak tahu tempat baru juga kan. Ya jangan sampai lah semena-mena, itu aja sih. Ya ini penutupan dari episode kita kali ini, Ghost and Ghosting. Semoga banyak pelajaran yang didapetin di sini walaupun absurd pelajaran. Ya, walaupun kita asbun juga, kebanyakan asbun. Banyak-banyak pengalaman kita, dan jangan lupa di komen cerita-cerita kalian. Boleh juga kalian DM kita buat ungkapin cerita-cerita kalian, gimana cerita misteri-misteri di balik. mungkin bisa kita jadi Ya, kita akan ceritain di podcast ini ya teman-teman. Saya Agusti, saya Devi Saya kayak Mas. pamit undur diri dan bye-bye. bye bye